warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak DCM, Pak Iding, Pak Ustadz. Ada 3 Ustadz di sini, sebagai khotib, sebagai Bilal, dan sebagai imam. Saudara semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah, yang diberkahi Allah. Izinkan saya sebelum kita sholat Idul Adha dan khutbah, saya menyampaikan pesan-pesan singkat sebagaimana biasanya. Saudara sekalian, saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan beberapa pesan singkat. Yang pertama, kita bersyukur pada pagi ini kita bisa berkumpul di acara sholat bersama Idul Adha pada pagi ini, tidak lain karena izin dari Allah SWT. Yang kedua, saya ingatkan kembali, kita sudah boleh tidak memakai masker, tetapi sebaiknya kita masih memakai masker. Karena apa? Karena COVID masih ada di sekitar kita. Setiap hari angka positif yang ada di Brunei masih lumayan, demikian juga di negara kita di Indonesia. Saya pun yang sudah 3 kali vaksin, 3 minggu lalu saya pun kena, pertahanan saya jebol. Setelah 2,5 tahun saya bertahan tidak kena, ya akhirnya saya pun jebol. Tapi alhamdulillah, jadi nggak perlu khawatir, sudah sembuh Pak. Tinggal batuk-batuk kecil yang ada di tenggorokan saya, tapi insya Allah semuanya sehat selalu. Pesan saya tetap jaga kesehatan, karena kita berdekatan, tetap menggunakan masker, tetap sering-sering cuci tangan, dan tes temperatur. Saya kira ini saran dari manapun tetap sama. COVID masih di sekitar kita, varian baru masih ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya tidak akan bosan mengingatkan kita semuanya. Ini mumpung kita berkumpul bersama-sama seperti ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan, tolong paspornya dicek satu-satu. Kita orang asing di sini, kita bekerja di sini, jangan sampai paspornya mati, jangan sampai izin kerjanya mati. Ya, saya ulang. Paspor itu adalah dokumen pribadi yang Anda semuanya harus pegang sendiri, seperti memegang KTP kalau kita di Indonesia. Paspor adalah surat identitas luar negeri yang harus kita pegang sendiri. Ya, jangan sampai nanti ada operasi polisi, ada dicek paspornya sudah masuk. Ya, jangan sampai masuk penjara gara-gara sudah masuk. Nah, yang kedua, saya ingatkan juga, Anda sini bekerja semuanya, ya, maka tolong harus punya majikan. Ingat-ingat semuanya, jangan sampai Anda di sini lihat tidak punya majikan. Anda harus punya majikan, karena majikan itulah nanti yang beri pekerjaan, majikan itulah nanti yang menanggung gajinya dan lain-lain. Berikutnya, karena Anda bekerja, saya ingatkan Anda harus punya kontrak kerja. Apa ada yang tidak punya kontrak kerja? Coba dilihat kembali. Anda yang bekerja harus punya kontrak kerja, dan Anda harus paham apa isinya. Pekerjaannya apa, pekerjaannya sehari berapa kali, jam berapa, gajinya berapa. Ya, jangan sampai di kontrak ditulis 600 dibayarnya 300. Jangan sampai ditulis 1000 dibayarnya 800, atau bahkan ditulis 600 dibayarnya 300. Ya, ini saya ingatkan betul. Pekerjaannya apa harus sesuai dengan kontrak. Banyak kejadian dipanggil ke Brunei untuk bekerja di restoran, sampai di sini menjadi amah. Di sini bekerja di bengkel, sampai di sini jadi sopir. Ya, dipanggil di sini jadi sopir, sampai di sini jadi tukang kebun. Ya, jadi kontrak harus Anda ketahui isinya apa. Berikutnya, Anda ingat kembali, kalau belum tahu tanya ke majikan masing-masing. Anda harus punya asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Cek lagi ya semua ya. Penting dari asuransi. Anda harus punya asuransi dan masih hidup. Jangan nanti mati.
Saya ingatkan berkali-kali, daftar warga kita yang sudah meninggal tahun ini sudah 12 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar. Tahun ini Januari sampai Juni sudah tercatat 12 orang meninggal. 3 diantaranya karena COVID. Ya, yang lain sakitnya sakit orang kaya semua, jantung, kolesterol tinggi, ya, stroke, gula tinggi. Karena apa? Makanya memang enak-enak di Brunei, jadi tidak ingat bahwa makanan kalau tidak hati-hati menjadi penyakit. Jadi asuransi tolong dicek masing-masing di rumah sakit Ripas, ya, tidak pernah sepi orang Indonesia sakit, tidak pernah sepi orang Indonesia sakit tidak punya majikan. Sering terjadi sakit tidak tahu siapa yang bayar. Ya, KBRI bukan juru bayar. Jadi kalau ada setelah punya asuransi pasti semuanya tenang. Tinggal sakit ya ke rumah sakit saja. Mudah-mudahan tidak sakit. Ya, jadi ini penting. Kendati saya setiap kali kemana-mana, setiap kali acara saya ingatkan berkali-kali, hati-hati ya, hati-hati ya. Ternyata banyak pelanggaran masih terjadi. Penjara di Brunei isinya masih 34 orang Indonesia di penjara. Sudah turun dari sebelumnya 44 orang. Tetapi masih banyak yang di penjara karena satu, overstayer. Itu tadi yang pertama, sudah mati paspornya atau izin kerjanya mati. Ya. 2, macam-macam. Saya tidak ingin terulang, saya tidak ingin di sini ada untuk apa kita sholat, maling, perampok, malu-malukan bangsa Indonesia ya, jangan sampai ada. Kemarin saya memulangkan satu orang saudara kita yang sudah keluar dari majikannya, kemudian berkebun, kemudian terlibat kegiatan lain yang tidak benar. Badannya sudah kurus, kering, akhirnya kita amankan di sini. Kemudian sakitnya semakin parah, kita kirim ke rumah sakit Ripas. Tidak tahu siapa majikannya, tidak tahu siapa asuransinya, tidak ada yang bayar, tagihannya $6.000. Jadi KBRI mengalami banyak sekali orang kita yang di rumah sakit tidak punya majikan, tidak punya asuransi, tidak punya uang untuk bayar. Jadi kita pusing lagi. Jadi saya minta yang di sini, pertama yang tadi nomor 1, sehatlah semuanya, jangan sampai sakit. Amin ya Allah. Kedua, ancang-ancangnya asuransi harus ada, sehingga kalau ada apa-apa, insya Allah semuanya aman. Ya. Berikutnya yang saya mau pesankan adalah, ya, saat ini di shelter ini tinggal 34 orang yang ada di shelter, dibanding tahun 2018 jumlahnya sampai 290 orang. Yang kita tangani semakin sedikit bukan berarti tidak ada atau kurang. Yang ada yang mengeluh, yang mengadu masih ratusan orang. Tetapi KBRI senantiasa menyelesaikan dengan cepat semua masalah. Kita tidak ingin ini penuh, kita tidak ingin penjara di Brunei tambah orang Indonesia, ya, dengan cara kita kerja keras. Dan saya minta kerjasama Anda semuanya, warga kita yang di sini, jaga nama baik Indonesia, ikuti peraturan yang ada, jangan sampai melanggar peraturan apapun. Ya, ini pesan-pesan penting saya, mudah-mudahan dicamkan kembali walaupun saya ulang-ulang setiap kali kegiatan, karena tugas saya adalah mengingatkan jangan sampai Anda terkena sakit, jangan sampai di penjara. Nah, sebelum saya akhiri, selama COVID, program repatriasi dan yang pulang ke tanah air sudah lebih dari 14.000 orang pulang ke Indonesia karena kontrak kerjanya habis. Tetapi dengan fleksibilitas baru di Brunei, yang sudah datang juga sudah semakin banyak. Nah, pesan saya yang terakhir, banyak yang datang ke Brunei menggunakan visa lawatan. Kalau Anda mau kerja di sini, gunakan visa kerja. Di paspornya harus sudah ada izin kerja. Jadi banyak orang-orang mafia di tanah air kita juga di Brunei ini yang mengambil orang sebanyak-banyaknya dengan visa lawatan. Baru sampai di sini diurus visa kerjanya.
Anda dicek semua nanti di paspor masing-masing. Ada nggak Anda termasuk di kategori ini? Cek ya. Kalau Anda segera urus, itu masuk kategori ilegal. Karena semua orang bekerja sini sesuai peraturan Brunei dan peraturan Indonesia, yang bekerja di sini ya harus jelas, paspornya jelas, visanya kerja. Kalau Anda visanya visa lawatan atau visa turis, Anda ilegal. Mau nggak dipersoalkan oleh polisi, ditangkap? Ya, ini saya nggak nakut-nakutin. Ya, saya sudah melakukan komplain ke pihak Brunei, kenapa Brunei masih menerima orang secara ilegal, kenapa masih ada mafia juga. Dan saya sedang menunggu perjanjian saya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri yang membahas juga masalah perburuan. Yang tidak kalah penting ingin saya kembali, sampai sekarang Indonesia belum mengizinkan mengirim amah ke Brunei. Tolong disampaikan kemana-mana. Kalau ada, ilegal. Tolong ya. Kenapa Indonesia dengan Brunei belum tuntas menyelesaikan MOU, perjanjian yang menjamin bahwa semua warga Indonesia yang bekerja di sektor domestik semuanya terlindungi dengan baik. Pemerintah Indonesia sedang mendesak agar gaji para amah dinaikkan dari 350 menjadi 450 minimal, dan itu belum dipenuhi. Perjanjian itu belum diteken. Oleh karena itu, kita untuk sementara kami sampaikan ke Jakarta, sementara tidak ada amah di sini. Walaupun saya tahu setiap penerbangan, setiap datang, saya perhatikan ada juga yang amah di sini. Itu saya jamin ilegal. Tolong dibantu ya. Siap. Ini demi bagaimana KBRI mencoba melayani dan melindungi warga kita. Saya ingin semua warga yang di sini bekerja dengan baik. Dan saya ingin semua yang bekerja di sini dibayar gajinya sesuai dengan kontrak, on time. Jangan sampai Anda digaji dibayarnya setahun sekali atau 6 bulan sekali, ada nggak? Anda harus dibayar setiap bulan. Itulah maka setiap kali saya katakan Anda harus tahu kontrak kerja, isinya harus paham. Ya. Sekian kira-kira dari saya, peringatan-peringatan saya yang selalu saya ulang-ulang. Dan untuk Pak Khatib, Pak Profesor Dr. Syihabuddin Amin, terima kasih. Nanti akan mengisi acara ini Pak Imam, Pak Al-Ahad, ya, kemudian Pak Ustadz Yasir. Jadi bila terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu di Brunei banyak masjid, tapi Anda melangkahkan kaki di sini. Ini sebuah upaya dan sebuah usaha, tidak ada lain kecuali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membalasnya. Mudah-mudahan setelah ini, setelah kita sholat, kemudian kita mendengarkan khotib berkhutbah, kita bisa bersilaturahim sambil makan atau sarapan seadanya. Kira-kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.